Bapak kemarin tadi ada mendaftarkan diri di Demokrat itu sebentar apa? Ya, sebagai kader partai atau bagaimana? ya saya mau bergabung dengan Demokrat ini sebagai salah satu kader dan salah satu anggota partai. Iya. Jadi sementara ini kan kita harus berangkat dari keanggotaan dulu. Iya. Setelahnya ada kelanjutannya seperti apa Pak nanti ke depan? Begini, kelanjutan ke depan sebagai anggota Partai Demokrat tentunya punya kewajiban untuk membesarkan partai. Iya. Ya, bagaimana partai ini bisa menjadi besar dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di Kabupaten Manggarai ini. Itu harapannya. Iya. Bapak di Demokrat ini apakah menjabat sebagai dalam kepengurusan atau sebagai kader? Belum. Sekarang masih sebagai kader sih. Oh, Sebagai anggota sih dulu. Begini, banyak partai ya. Iya. Banyak partai dan semua partai-partai ini bagus semua. Ya. Tapi kenapa saya memilih Demokrat? Berangkat dari setelah saya membaca visi misi partai. Iya. Saya melihat bahwa visi misi partai Demokrat ini baik untuk Indonesia masa depan maupun untuk visi misi partai Demokrat sendiri ya, itu sejalan dengan idealisme yang ada pada saya. Ya. Kita melihat bahwa visi Partai Demokrat ke depan untuk Indonesia itu dia punya target-target yang pasti untuk 2045 dan juga 2030. Ya, saya menginginkan bahwa saya berada di garis partai yang punya misi yang jelas dan punya target-target yang harus dicapai untuk bangsa ini ke depannya. Kemudian dari visi misi partai sendiri juga saya melihat bahwa partai ini partai yang sangat terbuka dan juga partai yang nasionalis religi. Kemudian dia partai yang penyeimbang, ya, dia paling menjaga keseimbangan ya di dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun di dalam keberagaman kita di Indonesia ini. Sehingga saya lihat bahwa partai ini sangat cocok untuk bisa menjadi saluran untuk saya bisa membaktikan apa yang saya miliki untuk masyarakat. Iya. Ini ke Bapak, kalau untuk Partai Demokrat sendiri, kalau untuk skala lokal, khususnya di Manggarai Bapak, mungkin mereka mengambil bagian dari sisi oposisi Bapak. Nah, bagaimana Bapak melihat itu? Ya, begini, oposisi itu juga bagian dari pembangunan bangsa dan pembangunan masyarakat. Ya, jangan kita melihat oposisi itu sebagai hal yang negatif. Ya. Karena itu dengan bergabungnya saya di Partai Demokrat yang saat ini untuk di Kabupaten Manggarai dia sebagai oposisi, ya, saya mengharapkan bahwa masukan-masukan yang diberikan oleh Partai Demokrat atau kritikan-kritikan yang diberikan oleh Demokrat nanti itu adalah kritikan yang membangun untuk kepentingan masyarakat. Yang mana kalau seandainya pemerintah sekarang menurut Partai Demokrat sudah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, itu butuh koreksi. Nah, koreksi-koreksi seperti inilah yang akan kami sampaikan ya, kepada partai-partai yang di luar kami ya. Semuanya demi kepentingan masyarakat. Ya, begini, kalau tadi itu kan setelah saya melihat dari sekian banyak partai itu yang saya merasa cocok dengan idealisme saya itu adalah Partai Demokrat ya. Sehingga tidak ada dorongan dari siapa-siapa untuk masuk Partai Demokrat, tapi memang ini murni inisiatif saya sendiri ya. Kalaupun tadi ada keluarga yang ikut ya, mungkin mereka merasa simpati dengan saya dengan bergabung ke Partai Demokrat. Oke Bapak, ini kan kita bicara terkait 2024 yang akan datang Bapak. Iya. Nah, ini dari beberapa partai ini memang terjadi miskomunikasi, walaupun di pemerintah yang sekarang, walaupun waktu pilkada kali lalu mereka mengusung koalisi gemuk kan Bapak. Iya. Nah, pada saat pertengahan jalan ini ternyata ada miskomunikasi antara sesama partai ini. Bagaimana Demokrat ini melihat itu Bapak? Itu dari sisinya Bapak seperti apa? Iya, seharusnya koalisi yang besar ini ya membuat stabilisasi politik dan pembangunan daerah ini akan berjalan dengan baik. Ya, seharusnya demikian. Tapi kalau sekarang
koalisi gemuk ini sudah ada gonjang-ganjing, ya mungkin saya melihat dari perspektif tata kelola. Tata kelola, ya mungkin ada aspirasi-aspirasi dari teman-teman yang koalisi itu yang belum ada kesepakatan sehingga timbul gonjang-ganjing. Tapi biasalah dalam berkoalisi. Ya, sebagai kader partai begini, sebagai kader partai bahwa yang pertama tugas kami adalah bagaimana membesarkan partai. Ya. Kita tahu persis juga bahwa muara akhir dari partai adalah kekuasaan. Itu sudah pasti. Ya. Realistis itu Bapak. Nah, itu realistis. Ya untuk apa berdirikan partai kalau tidak itu kekuasaan? Karena apa? Karena idealisme dia bisa tersalurkan apabila dia memegang kekuasaan. Kalau 2024 bagi saya mungkin ini masih jauh, ya. Tapi yang prioritas ke depan ini adalah bagaimana partai ini menjadi besar, ya, sehingga dia bisa masuk dalam kontestasi pilkada di 2024. Kalaupun partai, ya, memerintahkan saya untuk maju, ya, bagi saya tidak masalah. Ya, sebagai kader harus siap untuk maju. Berarti ada kemungkinan nanti Demokrat untuk pilkada 2024 mengusung kader sendiri ya Pak? Partai belum memutuskan itu. Oh, partai belum. Tetapi biasanya ya prioritas itu kader. Ya, tapi tidak menutup untuk orang-orang luar partai untuk dicalonkan oleh Partai Demokrat. Kalau memang idealisme, konsep, kemudian elektabilitasnya dia memenuhi syarat. Paling penting sekarang itu adalah konsolidasi, sosialisasi, dan juga kedekatan orang-orang Demokrat dengan masyarakat. Itu yang paling penting. Kalau kita mau dicintai masyarakat, maka kita harus dekat dengan masyarakat dan mampu mensosialisasikan idealisme Demokrat kepada masyarakat sehingga mereka merasa tertarik untuk bergabung dengan Demokrat. Sehingga untuk kedepannya konsolidasi, sosialisasi dan tindakan-tindakan nyata kepada masyarakat itu akan lebih diperbanyak lagi sehingga masyarakat mengenal lebih dekat soal idealisme Demokrat dan visi misi Demokrat untuk meraih ini seperti apa. Saya mengenal Pak BKH itu dari media-media. Kalau komunikasi langsung berkaitan Demokrat ini belum, ya. Betul-betul Demokrat ini saya coba melihat dari pengurus-pengurus yang ada, berkomunikasi dengan mereka, kemudian membaca dari visi misi yang mereka miliki sehingga saya coba tertarik dengan Demokrat. Ya soal dengan Pak BKH itu nanti karena mereka DPP pada saatnya lah ya kita harus sowan dengan mereka. Gitu. Frekuensinya harus seperti itu. Ya, kemana arahnya pusat, semua tingkat provinsi, tingkat daerah harus wajib harus bisa memenangkan. AHY wajib untuk kita perjuangkan sampai berhasil sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Ya, begini, tagline perubahan, ya, kalau memang masyarakat sekarang merasa tagline perubahan ini sudah tidak sesuai dengan kenyataannya, nah Demokrat punya tagline juga, yaitu perubahan dan perbaikan. Jadi perubahan yang dilakukan oleh Demokrat ke depan adalah perubahan ke arah positif, karena dia perubahan dan perbaikan. Ya, karena itu ke depannya kita mengharapkan adanya pembaruan, ya, adanya perbaikan dari persoalan-persoalan yang kita lihat saat ini banyak yang harus kita benahi ke depannya. Sehingga tagline perubahan dan perbaikan itu menjadi satu tagline yang komplit, ya, sudah jelas arahnya bahwa ini ke arah yang positif. Ya, ya jelas begini, dengan tergabungnya saya dengan Partai Demokrat, ya berarti arah ke depannya perjuangan ini bersama rakyat ini kita harapkan bahwa perubahan dan perbaikan ini bisa terwujud, ya, di Manggarai ini, ya, sehingga harapan-harapan masyarakat untuk adanya situasi atau kondisi yang lebih baik lagi dari saat ini itu bisa tercapai. Kondisi Manggarai di era kepemimpinan Irhil, secara gambaran secara luas ya. Iya, begini, terus terang saja
Kalau secara idealisme saya, untuk gerak kepemimpinan sekarang ini, bagi saya susah untuk dievaluasi. Karena sampai saat ini, secara pribadi, saya belum mendengar konsep seperti apa yang mereka usung dan mau dibawa kemana mengerai ke depan. Ya. Sebab dasar kita mengevaluasi tentunya dari target-target capaian mereka untuk 5 tahun masa kepemimpinan mereka. Kalau ini mereka tidak bicarakan, tidak omong di mana-mana, bagaimana masyarakat bisa tahu? Nah, bagaimana masyarakat bisa mengevaluasi? Karena saya tidak mau mengevaluasi karena soal perasaan saja, tidak. Saya mau mengevaluasi itu dari data. Ya, data, rencana kerja mereka, dan realisasinya seperti apa. Baru kita mengevaluasi apakah dia maju, apakah dia mundur. Sehingga bagi saya untuk sementara ini belum bisa mengevaluasi karena saya sendiri belum mendengar mau dibawa kemana daerah ini. Apa konsep mereka untuk bangun daerah ini. Ya, apakah indikator makro yang sudah ditetapkan secara nasional itu sudah termuat. Nah, sejauh mana target-target mereka yang akan mereka capai selama 5